orang beragama dapat korupsi? Atau mengapa korupsi dilakukan oleh orang beragama? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita jawab. Pertama, kita harus sadari, pahami bahwa perilaku dan watak serta tingkah laku manusia tidak hanya ditentukan oleh agama. Ada banyak faktor lain yang mencetak manusia untuk memiliki watak, kepribadian, dan ciri-ciri yang tertentu. Ada faktor neurologis di otak kita, ada faktor genetik dalam DNA kita, dan ada faktor pendidikan dan pengasuhan lewat pendidikan, dan ada faktor lingkungan hidup, dan ada faktor sosiologis. Nah, kita sebut ada faktor natur dan ada faktor nutur. Nah, kalau agama berperan di dalam pengembangan individu, umumnya melalui aspek pendidikan dan pengasuhan. Dan kita tahu semua agama pastilah mengajarkan umatnya untuk hidup jujur, benar, dan berarti mengajarkan untuk tidak korupsi ketika mereka berkecimpung dan bertugas dan membangun ekonomi dalam hidup di masyarakat. Tetapi mengapa ada agama yang sudah mengajarkan seperti itu, masih tetap dari dalamnya juga muncul orang-orang beragama yang saleh yang tetap melakukan korupsi? Tadi sudah dikatakan watak manusia, perilaku, dan tindakannya tidak hanya ditentukan oleh agama. Ada faktor sosiologis yang sangat kuat yang bisa mendorong orang bertindak melupakan ajaran agamanya. Misalnya dalam masyarakat di mana semua orang berlumba-lumba mengejar kekayaan dengan cara-cara yang mudah, maka orang beragama yang sesaleh apapun bisa tergoda dan terdorong untuk ikut berlumba-lumba menjadi kaya dengan cepat, dan artinya di ujungnya mereka akan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di samping itu ada juga ajaran-ajaran agama yang anti korupsi sebenarnya. Ketika ditekankan oleh setiap agama, orang harus hidup jujur. Nah, dalam rangka ini saya menyebut ada satu ajaran yang sangat kuat dari agama tertentu yang mendorong umatnya untuk menempuh kehidupan membiara atau menempuh kehidupan sebagai rahib, yang mengambil jarak dari kekayaan dunia dan hidup menjadi miskin demi memperkaya orang lain melalui kebajikan yang ditaburkan. Nah, ajaran seperti ini kalau dihayati oleh umat beragama akan menghasilkan pola hidup dan kelakuan serta watak dan kejujuran yang luar biasa. Mereka akan tetap berkarya, bekerja, menghasilkan kekayaan, tapi menggunakan kekayaan itu untuk kemakmuran dan kebaikan semua orang. Tapi pada pihak lain ada juga ajaran agama yang mendorong orang makin kuat untuk berkorupsi. Misalnya ajaran bahwa untuk mengikut Allah, di ujungnya akan dihasilkan orang-orang yang kaya yang diberkati Allah. Di dalam rangka kehidupan kekristenan misalnya, teologi ini disebut teologi sukses atau teologi kemakmuran. Mengikut Allah berarti harus makmur, harus sukses, harus kaya, harus jaya. Nah, ajaran seperti ini potensial mendorong orang untuk korupsi. Nah, selain itu kita jangan lupa, ada faktor peran hukum positif di dalam negara yang bisa meredam perilaku korupsi oleh orang beragama sekalipun. Jika hukum positif, yaitu yang dibuat oleh manusia, disahkan lewat parlemen dan diberlakukan sebagai hukum legal, sebagai konsensus nasional, maka kalau hukum ini diterapkan untuk memberantas korupsi, masyarakat akan bersih. Dan jika ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, the rule of law tidak ditegakkan, dan orang korupsi bisa dengan mudah dibebaskan atau hanya mendapatkan hukuman yang ringan atau dibiarkan tidak ditangani secara hukum, ini akan memicu perilaku korupsi yang makin mewabah, menjalar kemana-mana, dan membentuk budaya korupsi yang semakin kuat, dan tidak sedikit umat beragama tanpa segan-segan akan ambil bagian di dalamnya seperti yang sudah kita lihat akhir-akhir ini di dalam kehidupan bangsa dan negeri kita. Marilah atas nama agama kita berantas korupsi dengan hidup jujur dan memakai agama sebagai jalan untuk kita bisa hidup kaya tetapi juga memperkaya orang lain dengan cara-cara yang benar, kaya tetapi tidak hanya untuk sendiri tapi juga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, yang tertindas, yang hina dina, dan yang papa. Agama bisa berperan kuat di dalam aspek ini.